Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Laboratorium Kimia Analisis hari ini akan melakukan praktikum kromatografi dengan tema kromatografi lapis tipis. Ya, untuk prinsipnya sendiri dari kromatografi lapis tipis yaitu pemisahan campuran zat-zat menggunakan fase diam yang berupa materi yang dilapiskan pada bahan pendukung dan menggunakan fase gerak berupa cairan. Oke, hari ini kita akan melakukan praktikum dengan judul identifikasi flavonoid pada sampel ekstrak herbal. Di sini kita akan menggunakan sampelnya yaitu berupa ekstrak daun andong merah yang telah dilarutkan dalam etanol 70%. Kemudian untuk standar pembandingnya kita akan menggunakan standar pembanding flavonoid berupa quercetin. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, untuk kromatografi lapis tipis sendiri akan menggunakan fase diam yang menggunakan bahan materi yang akan dilapiskan pada bahan pendukung. Di sini kita akan menggunakan fase diam berupa lempeng silika gel, di mana silika gel tersebut sudah dilapiskan kepada lempeng aluminium. Untuk fase geraknya sendiri kita akan menggunakan yang biasa kita sebut dengan BAW, yaitu larutan dari butanol, asam asetat, dan air dengan perbandingan 4:1 dan banding 5. Untuk fase gerak yang akan digunakan, seperti sudah tadi dijelaskan, menggunakan butanol, asam asetat, dan air dengan perbandingan 4:1 banding 5. Fase gerak ini akan dibuat 1 hari sebelum dimulainya praktikum, supaya terbentuk 2 fase secara sempurna. Nah, untuk fase gerak yang akan digunakan dalam percobaan kali ini, yang digunakan adalah lapisan bawahnya. Lapisan bawah ini terdiri dari campuran butanol, asam asetat, dan air. Fase gerak kita bikin sebanyak 20 mili, kemudian kira-kira yang fase bawah yang terbentuk ini bisa kita hitung kira-kira 10 mili. Gerak yang sudah dipisahkan lapisan bawahnya, kemudian kita akan masukkan ke dalam chamber. Sebelum digunakan, fase gerak ini harus dijenuhkan dulu dengan cara kita akan masukkan kertas saring warna. Kemudian kita akan tutup, tunggu hingga elusinya mencapai atas dari kertas saring. Ketika larutan sudah mencapai atas dari kertas saring, bisa dikatakan fase gerak tersebut sudah jenuh. Kami menunggu fase gerak tersebut jenuh, kita akan melakukan preparasi dari lempeng KLT-nya itu sendiri. Di sini kita akan menggunakan lempeng KLT. Sebelumnya kita akan ukur panjang dan lebar dari lempeng KLT yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan 2 totolan, yaitu totolan pertama berupa sampel dari ekstrak daun andong merah, kemudian totolan kedua berupa standar pembanding flavonoid yaitu quercetin. Untuk masing-masing penotolan kita beri jarak 1 cm, sehingga kita menggunakan lempeng KLT dengan lebar 5 cm dan tingginya 10 cm. Di sini 10 cm kita akan gunakan batas bawah dari lempeng KLT untuk tempat penotolan 1 cm dari batas bawah, dan kita beri tanda 1 cm dari batas atas untuk tempat berakhirnya dari elusi. Untuk penotolannya kita bisa menggunakan pipa kapiler sebagai bantuan. Jadi saya akan mencontohkan bagaimana cara penotolannya. Pertama, buka sampelnya, lalu masukkan pipa kapiler. Di sini pipa kapiler akan terisi dari larutan sampelnya. Kemudian kita akan totolkan pada lempeng KLT. Usahakan totolannya sangat kecil, jangan sampai melebar. Di sini kita akan menggunakan 3 totolan masing-masing. Untuk totolan pertama, usahakan biar dia kering dulu, baru kita timpa dengan totolan selanjutnya.
ketika fase gerak sudah mengalami kejenuhan, ini bisa kita ambil, ditandai dengan basahnya kertas saring. Kemudian ini adalah fase diam yang telah ditotolkan oleh sampel dan quercetin. Ketika fase diam sudah siap, lalu kita bisa masukkan ke dalam chamber yang berisi fase gerak. Lalu kita tunggu hingga elusi terjadi sempurna. Oke, setelah elusi telah mencapai tanda batas, maka bisa kita ambil untuk lempeng KLT-nya dari dalam chamber. Lalu bisa diangin-anginkan supaya lempeng KLT-nya kering.